Kado hari ulang tahun ke-60, kader Golkar mendominasi Menteri Kabinet Prabowo. Demar sebut Golkar semakin dewasa dan berkontribusi besar untuk kemajuan Indonesia. Partai Golkar merayakan hari ulang tahun ke-60 pada 20 Oktober 2024 ini. Para kader Golkar menyambut sukacita partai berlambang pohon beringin itu masih tetap eksis hingga usia 60 tahun ini dan tetap menjadi salah satu partai terbesar di panggung politik Indonesia. Salah satu kader Golkar yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demar menyatakan bahwa partai Golkar yang telah berusia 60 tahun kini mencapai tingkat kedewasaan yang sangat tinggi. Dalam perjalanannya, Golkar pernah melewati fase masa kanak-kanak, mulai tumbuh dewasa sejak tahun 1971 hingga sempat dianggap tua pada era reformasi. Namun menurutnya kondisi Golkar saat ini telah mencapai kedewasaan kedua. Bahkan anggota DPR RI Dapil Bali yang sudah 5 periode sebagai wakil rakyat Bali di pusat itu menyebut, Golkar telah sukses menelurkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya berkembang di dalam partai, tetapi juga berperan dalam membangun partai-partai lain, serta Golkar terus konsisten memberikan kontribusi besar untuk kemajuan Indonesia. Golkar pada usianya yang 60 kali ini udah sangat dewasa. Kenapa saya bilang sangat dewasa? Karena dalam perjalanan kita pernah mengalami masa kanak-kanak, ya. Di 71 kita mulai mendewasa, mulai berkembang, kemudian sampai sempat menjadi tua di era reformasi, tapi ternyata mungkin karena banyak vitamin, ya, ada stem cell barangkali, ya, sehingga akhirnya menyebabkan sekarang ini kedewasaan yang kedua kalinya. Artinya udah sangat dewasa. Kenapa saya bilang terus sangat dewasa? Karena mempunyai sudah pemimpin-pemimpin yang bahkan tidak hanya menelurkan pemimpin di dalam Golkar sendiri, tapi juga sampai membangun partai-partai yang lain. Itulah kedewasaan Golkar, itulah kader-kader Golkar. Saat ini dalam sejarah perpolitikan Indonesia pasca Pilpres 2024, Golkar menjadi partai politik dengan banyak anggotanya yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sebanyak 8 anggota Golkar diangkat menjadi menteri, termasuk Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, 7 kader Golkar lainnya juga menduduki posisi penting, yaitu Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, Mutia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Maman Abdurrahman sebagai Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain posisi menteri, kader Golkar juga dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Demar menilai pencapaian ini mencerminkan kedewasaan Golkar dengan 9 kadernya yang dipercaya menduduki posisi strategis di Kabinet Prabowo Gibran, termasuk 8 menteri dan 1 gubernur Lemhanas, serta 3 wakil menteri. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu menyebut prestasi ini sebagai pencapaian yang sangat membanggakan bagi Golkar. Sekarang ini malah lebih dipercaya sampai kita punya 9 kader Golkar yang dipercaya menduduki jabatan, yaitu 8 menteri, 1 gubernur, Lemhanas. Yang kedua, kita mempunyai 3 menteri, 3 wakil menteri. Itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Golkar kali ini. Demar menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo menunjuk kader-kader Golkar bukan hanya didasarkan pada afiliasi partai, tetapi juga karena kemampuan mereka dalam mengelola negara serta kompetensi akademis dan praktis yang dimiliki. Menurut politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu, penunjukan tersebut sudah sangat tepat. Tentu ini pertimbangan Presiden bukan karena melihat partainya saja, tapi juga melihat daripada kemampuan kader-kadernya dalam menata negara, dalam mempunyai juga kemampuan akademis, mempunyai juga kemampuan praktisi. Oleh karena itu sudah sangat tepat.
Bali 1 mengabarkan.